Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matius Kulan, NIM 19311-057, kelas 4C Biologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan tentang sistem saraf. Adapun pembahasan dalam ringkasan sistem saraf yaitu pertama sistem saraf, yang kedua bagian-bagian sel saraf, yang ketiga klasifikasi sel saraf, yang keempat saraf atom, yang kelima iklus saraf. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menampilkan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Untuk dapat menanggapi suatu rangsangan, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf, diantaranya yaitu yang pertama reseptor, yang kedua pengantar impuls, yang ketiga efektor. Yang kemudian bagian-bagian sel saraf, sini ada gambar, yaitu yang pertama ada dendrit, badan sel, nukleus, kemudian nodus, renuker, yang kemudian neurit atau akson, yang kemudian salubung myelin, yang kemudian sel Schwann, yang kemudian sinapsis. Yang kemudian badan sel merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke akson. Dendrit merupakan serabut sel saraf yang pendek dan bercabang. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Kemudian akson disebut juga dengan neurit, yang merupakan serabut sel saraf yang panjang, merupakan penjuluran dari sitoplasma badan sel. Di dalam neurit akson terdapat selaput myelin, sel Schwann, nodus Servier. Sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurit akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Kemudian klasifikasi sel saraf, yaitu pertama berdasarkan fungsi terbagi atas 3 bagian, yaitu pertama neuron sensorik atau aferen, yang kedua neuron motorik, yang ketiga neuron interneural. Yang kedua berdasarkan struktur, ada 3 bagian. Yang pertama neuron multipolar, yang kedua neuron bipolar, yang ketiga neuron unipolar. Yang kemudian di sini ada gambar neuron sensorik aferen. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsang yang datang kepada tubuh atau panca indera. Dirubah menjadi impuls rangsangan saraf dan meneruskannya ke otak. Sistem neuron motorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi untuk membawa impuls saraf dari pusat saraf otak dan samsung tulang belakang menuju otot. Nah, di sini juga ada neuron motorik. Di dalamnya ada gambar inti sel modus Servier, sel Schwann. Yang terdapat di dalamnya yaitu akson, saraf motor, dendrit, efektor, otot rangka. Di sini juga ada
neuron interneuron. Sistem neuron interneuron banyak ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan neuron sensorik, neuron motorik, atau menyampaikan informasi ke seluruh interneuron lain. Nah, di sini ada gambar interneuron. Yang kemudian neuron multipolar, yaitu sel saraf yang memiliki badan sel dengan banyak jularan dendrit dan satu jularan akson. Nah, di sini juga ada gambarnya neuron multipolar. Kemudian neuron interneuron sudah tadi. Di sini juga ada gambar neuron bipolar, yaitu sel saraf yang badan selnya memiliki dua jular dendrit dan akson. Di sini ada gambarnya, di dalamnya itu terdapat bagian bipolar, dendrit, soma, akson, terminal Newton. Kemudian saraf otonom. Sistem saraf tak sadar disebut juga saraf otonom, adalah sistem saraf yang bekerja tanpa diperintah oleh sistem saraf pusat dan terletak khusus pada sumsum tulang belakang. Berdasarkan sifat kerjanya, sistem saraf otonom dibedakan menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Kemudian ada juga impuls saraf. Polarisasi adalah keadaan di mana sel saraf sedang istirahat atau keadaan di mana sel saraf tidak sedang menjalankan rangsang. Pada keadaan ini, muatan yang lebih negatif berada di sisi dalam membran, sedangkan muatan yang lebih positif berada di sisi luar membran. Depolarisasi adalah keadaan di mana saraf sedang menjalankan rangsang. Pada keadaan ini, muatan yang lebih negatif berada di sisi luar membran, sedangkan muatan yang lebih positif berada di sisi dalam membran. Depolarisasi disebut juga sebagai periode penyembuhan setelah saraf mengalami depolarisasi. Repolarisasi merupakan tahapan yang paling penting bagi sel, diantaranya depolarisasi dan repolarisasi. Terdapat satu periode yang disebut sebagai periode refrakter, yaitu periode waktu tertentu saat sel saraf tidak dapat menanggapi rangsang yang diberikan untuk kedua kalinya. Nah, sampai di sini penjelasan tentang ringkasan saya, yaitu ringkasan sistem saraf. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.